Anak-anak kelas 3, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita sampai pelajaran 16, tradisi masyarakat. Ayo anak-anak, pernah mendengar kata-kata tradisi kan ya? Ada sebuah iklan mengatakan sudah tradisi. Ayo, iklan apa itu? Nah, anak-anak, apa itu tradisi? Tradisi itu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat ya. Tradisi itu dari nenek moyang kita lalu diteruskan sampai turun-temurun hingga sekarang. Ayo, kalian ingat iklan yang ibu katakan tadi ya. Anak-anak, tradisi masyarakat Indonesia itu sangat beragam ya. Tradisi kita itu terpengaruh juga karena kita memiliki keanekaragaman, baik suku, budaya, agama, adat, bahasa itu sangat membuat tradisi di negara kita itu beraneka ragam ya. Kalian bisa menjumpai ya di negara kita ya. Contohnya tradisi di Papua ya. Pernah dengar tradisi bakar batu atau potong jari? Nanti kalian bisa baca sendiri di buku paket kalian, ada ceritanya di sana tentang tradisi itu. Terus di Jawa ada tradisi mudik lebaran. Jadi sebentar lagi kalau mau hari raya Idul Fitri itu di Indonesia khususnya ya, atau di Jawa mana saja itu akan ada tradisi mudik lebaran. Mereka yang dari kota kembali ke kampung, ke rumah masing-masing untuk berjumpa dengan keluarganya. Atau tradisi tedak siten ya, itu acara bagi anak-anak yang sudah usia 7 bulan untuk upacara turun tanah. Jadi siten itu tanah ya. Jadi ada upacaranya, ada tradisinya. Di Jawa Timur ada upacara kasada ya, ada kendoren ya, ada macam-macam upacara di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan melihat tradisi juga pada zaman Yesus ya. Nanti kalian bisa lihat di linknya ya, di YouTube-nya ya. Ketika Yesus disunat dan diberi nama, itu ada tradisi tersendiri, ada upacara tersendiri yang harus diikuti oleh keluarga Yusuf, Maria di Nazaret sebagai orang Yahudi di Israel. Juga di Israel ada tradisi merayakan Paskah Yahudi, itu setahun sekali loh anak-anak ya. Jadi keluarga di Nazaret membawa Yesus yang pada waktu itu berumur 12 tahun untuk merayakan Paskah Yahudi bersama-sama seluruh penduduk di Israel. Bisa dibayangkan seperti apa dan apa yang terjadi pada waktu itu, nanti kalian ikuti di linknya di YouTube-nya. Nah, di gereja Katolik ya, selain firman Tuhan atau kitab suci, iman kita itu dibangun juga melalui tradisi gereja ya. Yang pertama itu kitab suci atau Alkitab, yang kedua itu hukum gereja, yang ketiga ada tradisi gereja. Nah, tradisi gereja itu ya kebiasaan dari jemaat pertama dulu ya, cara hidup mereka ya, itu dipelihara terus sampai hari ini ya, dipelihara, dihidupi terus sampai hari ini. Nah, tradisi gereja Katolik itu nampak pada perayaan Ekaristi dan perayaan-perayaan sakramen dalam gereja. Ada perayaan Paskah, ada puasa, pantang, ada mengaku dosa, berderma, membuat
membuat tanda salib, menghormati Santo Santa, ya, ada benda-benda ya rohani yang dipakai untuk berdoa. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengkritisi tradisi yang ada di sekitar kita? Pertama, anak-anak, tradisi yang baik itu harus kita lestarikan, ya. Dan tradisi yang kurang baik itu tidak sebaiknya kita bersikap bijaksana, ya. Seperti yang terjadi di Papua, misalnya tradisi potong jari, ya, yaitu lama-kelamaan tradisi itu ya tidak dilestarikan lagi. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri tradisi, ya? Nah, tradisi itu sarana anak-anak supaya kita itu bertemu, berjumpa, ya, menandai bahwa kita itu punya persekutuan, punya masyarakat, ya. Itu harus kita syukuri dengan adanya tradisi ini. Jadi tradisi juga membuat kita saling rukun, bertemu, berkomunikasi, ya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus tradisi, ya. Seperti Tuhan katakan, Tuhan tidak akan menghapus hukum Taurat, ya, tetapi justru Tuhan menyempurnakan, ya, supaya tradisi, adat, ya, yang sudah ada di masyarakat Yahudi pada waktu itu, atau mungkin tradisi yang sekarang ada di sekitar kita itu disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi anak-anak yang terkasih, di gereja sudah ada tradisi-tradisi juga yang oke, terima kasih.